Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak telah bergabung di aplikasi Zoom ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok yang sudah kita sepakati sebelumnya. Kemudian, adapun tujuan bimbingan kelompok kita hari ini adalah yaitu bisa menggunakan media sosial secara bijak. Adapun waktu yang kita gunakan untuk proses kegiatan bimbingan kelompok ini, kita ambil saja kisaran waktu 30 sampai 40 menit. Sepakat ya? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Anak-anak sekalian, bahwa bimbingan kelompok ini, tapi sebenarnya kan posisi kita kalau di dalam bimbingan kelompok di luring atau pertemuan tatap muka, kita kan posisinya melingkar ini. Dia membentuk sebuah lingkaran atau setengah lingkaran, ya. Jadi karena daring, paksa kita posisinya seperti ini aja lah, apa yang kita lihat sekarang. Kira-kira sekarang sudah siap kalian untuk masuk ke kegiatan ini, tahapan berikutnya? Siap, Pak. Siap ya? Siap, Pak. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke tahapan yang berikutnya, mari kita terlebih dahulu saling berkenalan dengan cara menyebutkan nama kita masing-masing agar proses kegiatan ini nanti nampak lebih akrab. Perkenalkan, nama saya Puja Sugandi, kelas 9. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmalia dari 9A. Perkenalkan, nama saya Mona Erika dari 9B. Nah, sekarang Bapak persilakan bertanya terkait dengan bimbingan kelompok ini. Silakan. Pak, saya mau bertanya, Ya, silakan. materi hari ini nih apa saja, Pak? Jadi, materi kita hari ini adalah menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, itu merupakan materi kita hari ini. Baik, Bapak lanjutkan. Ya, Pak. Anak-anak, untuk bimbingan kelompok itu sebenarnya ada dua macam. Yang pertama, ada topik dikasih namanya, dan yang kedua ada topik bahas. Nah, sekarang ini kita menggunakan topik tugas, yang maksudnya topiknya langsung dari pemimpin kelompok, yang dalam hal ini Bapak sebagai pemimpin kelompok. Kemudian, kalau topik bebas adalah topik yang datangnya atau ditentukan oleh anggota kelompok secara bebas. Sekarang ini kita menggunakan topik tugas, yang topiknya tadi adalah menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, kemudian di dalam bimbingan kelompok ini kita semua peserta harus ikut aktif dan tidak ada yang diam. Materi yang kemarin Bapak berikan ada ya. Nah, sekarang silakan kalian baca. Bapak beri waktu selama 3 menit untuk membaca materi itu. Apakah kalian sudah paham apa itu media sosial? Sudah, Pak. Insya Allah paham, Pak. Nah, anak-anak, media sosial itu sangat banyak sekali macamnya. Misalnya ada Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, kemudian media sosial tadi sudah pasti punya dampak. Dampaknya ada yang positif, ada pula yang negatif. Paham?
Paham, Pak? Paham, Pak. Siapa yang bisa memberikan contoh dampak positif media sosial itu apa itu? Dampak positifnya, Pak, ini dapat melihat informasi dengan cepat, Membantu proses pembelajaran saat pandemi seperti ini, Pak. Kira-kira bisa tak kalian berikan contoh apa dampak negatif dari penggunaan media sosial itu? Silakan. Dampak negatifnya, Pak, terjadi konflik saat berkata-kata yang tak wajar gitu loh, Pak, yang tidak sesuai dengan perasaan orang lain. Dampak negatifnya dari media sosial ini, Pak, kadang disalahpergunakan video-video yang tidak boleh dilihat atau foto-foto yang sedikit Porno lah, ya. tidak boleh dilihat lah gitu, Pak. Ya. Nah, itu beberapa dampak negatif yang sudah dicontohkan oleh teman kita. Bisa juga dampak negatifnya terjadi penipuan, pemerasan, ya, bahkan sampai pembajakan karya-karya orang lain. Kemudian tadi dampak positif juga banyak. Ya, dampaknya ini agak kaku, agak stunning namanya. Kalian pernah ingat tak? Ada yel-yel SMP 23 dulu itu. Kalau Bapak bilang SMP 23, pernah jawabnya? Oke. SMP 23. Oke. Terima kasih. Menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Bapak silakan. Siapa yang memberikan kesimpulan? Silakan. Saya, Pak, boleh, Pak, menyimpulkan, Ya, Pak? silakan kan. Ya, puja. Kesimpulannya yang saya dapat dari materi hari ini, untuk mempergunakan media sosial dengan baik dan menghindari hal-hal yang tidak boleh dilihat dan yang tidak diinginkan, dan hindari berita-berita yang hoax. Dalam menggunakan media sosial, kita harus berhati-hati. Banyak dampak negatif dan positif. Jika menerima informasi, harus diteliti dulu apakah hoax atau fakta. Baik, itu kesimpulan dari teman-teman kita dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Kemudian coba kalian sampaikan kesan-kesan apa saja yang kalian dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini. Kesannya sangat menyenangkan dan bermanfaat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, kami lebih memilih informasi yang penting, menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Kesan dari saya, Pak, menyenangkan karena banyak informasi yang baru dari Bapak yang kami dapatkan. Silakan kalian gunakan media sosial, tetapi harus bisa memilih-milih atau berpilah-pilah, ya, mana yang bermanfaat untuk kita dan mana yang tidak bermanfaat untuk kita. Apa yang kalian peroleh dari materi kita hari ini? Lebih berhati-hati dalam untuk menggunakan media sosial sih, Pak. Berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak membagikan informasi sembarangan. Nanti silakan kalian kerjakan judi layan, ya, dari Bapak. Itu kan sudah Bapak kirim linknya, ya. Kalau gitu pertemuan kita ini hari ini cukup. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.